Hai guys, jumpa lagi di video Qin Yichen. Buat yang baru gabung, admin ingetin kalau video ini adalah konten audiobook atau spoiler. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan bagi yang udah subscribe, admin ucapin terima kasih banyak. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke cerita. Chapter 298, Grandmaster of Alchemist. Dengan kedatangan putri ketujuh Xia Ziling, Su Yuanming juga kehilangan minatnya untuk berteriak-teriak dengan Liang Hong, tetapi Didi Gugu mengatakan sesuatu di telinga Susi. Artinya, tampil lebih baik, dapatkan hati putri ketujuh dan seterusnya. Bahkan jika putri ketujuh tidak lagi disukai di keluarga kerajaan, tetapi bagaimanapun juga, dia memiliki garis keturunan kerajaan dan roh bela diri kerajaan. Jika dia bisa menikahinya, niscaya akan meningkatkan reputasi keluarga. Di sini, bukan hanya Su Yuanming yang memiliki niat ini. Kebanyakan orang berpikir begitu. Bagaimana kabarmu? Liang Hongshan bertanya dengan tenang kepada Qin Yichen di sampingnya. Lakukan yang terbaik. Qin Yichen sedikit tersenyum. Ini baik. Liang Hong menarik napas dalam-dalam dan mengambil Qin Yichen, bergerak menuju kantor pendaftaran. Kantor pendaftaran ternyata adalah Earl. Apalagi masih dalam kerabat kaisar dan di kota senja ini juga memiliki reputasi dan status tertentu. 1000 Viscount Lan Hongxian, Liang Hongshan. Earl, yang sedikit gemuk, mengambil gelar ksatria Liang Hongshan, dan saat mendaftar, matanya sedikit terangkat, menatap kedua orang di depannya. Iya, Liang Hongshan tidak berani menyinggung Earl ini, lalu menunjuk Qin Yichen di sebelahnya dan berkata kepadanya, ini orang yang saya rekomendasikan. Qin Yichen, 1000 Lan Northern Domain, 18 tahun. Saat mendaftar di sini, Earl, sedikit gemuk, cukup terkejut, mengangkat kepalanya, melihat ke arah Qin Yichen. Tidak banyak orang yang datang ke konferensi martial Dao selama 18 tahun, dan tidak heran dia akan terkejut. Tentu, matanya beralih ke Liang Hongshan. Setelah Liang Hongshan mengangguk, dia mendaftarkan informasi Qin Yichen. Kamu adalah Qin Yichen. Pada saat ini, ada suara dari samping, membiarkan Liang Hongshan dan Qin Yichen melihatnya. Itu adalah seorang pria parubaya, di sampingnya, diikuti oleh seorang pria muda berusia 20-an. Namun, setelah Liang Hongshan melihat pria parubaya itu, kulitnya tiba-tiba berubah. Liang Hongshan, kamu menjadi lebih baik dan lebih baik, bahkan kamu berani tidak mematuhi rumahku. Pria parubaya itu berteriak pada Liang Hongshan dengan sopan, matanya terutama tertuju pada Qin Yichen. Aku ingat, hukum kadipaten, bangsawan hanya perlu mematuhi keluarga kerajaan, bukankah keluarga Limu mencoba menggantikan keluarga kerajaan? Singkatnya, Qin Yichen mengubah penampilan pria parubaya yang sombong itu. Apa yang dia katakan tidak berarti. Namun, apa yang dikatakan pria parubaya tadi memang diduga lewat. Anak-anak Huang Mao, beraninya kamu berbicara omong kosong. Dia sangat marah, momentum besar menyebar dari tubuhnya, menyebar ke arah Qin Yichen. Huff. Liang Hongshan mendengus ringan, menjaga Qin Yichen, menghalangi momentumnya. Karena Li sudah menyinggung Li, dia tidak peduli menyinggung lagi. Meskipun keluarga Li memiliki potensi besar, paling banyak menekan keluarga Liang, tetapi tidak dapat mengubahnya. Keluarga Liang berbasis di 1000 mil, dan tidak ada ruang untuk tekanan lebih lanjut. Earl mengangkat kepalanya sedikit, memandang pria parubaya itu dengan ringan, sama sekali tidak berbicara, tetapi pria parubaya itu menutup momentumnya. Kemudian Earl menyerahkan token giok kepada Qin Yichen, masuk. 142, setelah Qin Yichen mendapatkan nomornya, menghadapi anggukan Liang Hongshan, dia mengabaikan pria parubaya yang berwarna biru besi dan berjalan menuju lorong. Saat ini, konferensi martial Dao belum dimulai, dan semua peserta berada di ruang yang sama. Putri ketujuh Xia Ziling juga ada di sini. Dia duduk di sudut saat ini, menutup matanya dan mengangkat matanya. Di sekitar, ada beberapa orang yang ingin menyapa, tetapi dia bahkan tidak mengangkat kelopak matanya dan membiarkan orang-orang itu kembali. Di sini, Qin Yichen tidak memiliki kenalan. Setelah melihat situasi di dalam, dia juga menemukan tempat yang tenang untuk duduk dan menunggu dimulainya konferensi martial Dao. Namun, tidak lama setelah dia duduk, dia merasakan dua mata jahat padanya. Satu orang adalah Su Ximiao. Ada juga pemuda Gao Leng yang baru saja berdiri di samping pria parubaya di keluarga Li.
Jika tidak ada yang tidak terduga, dia harus menjadi keluarga Liao Feng. 28 tahun, awal Martial King. Selain itu, Liao Feng tidak dibudidayakan oleh pengobatan spiritual. Dikatakan bahwa dia membobol reruntuhan dan mendapatkan warisan. Sejak itu, ia mulai bersinar di senja. Meskipun dia mungkin bukan orang nomor satu generasi muda kadipaten di alam, tetapi dari segi kekuatan, diperkirakan dia bisa menempati peringkat setidaknya ketiga. Musuh hanya melirik Liao Feng, Qin Yichen mengerti. Sekarang, dia ingin bersaing dengan Liao Feng, masih ada celah yang besar. Meskipun Liao Feng sama sekali tidak datang untuk memprovokasi, tetapi matanya yang dingin membuat Qin Yichen mengerti bahwa dia tidak akan pernah baik pada dirinya sendiri. Apa? Karena melirik Liao Feng, Qin Yichen melihat siluet yang ditutupi jubah hitam. Karena siluet ini semuanya berada di bawah jubah hitam, Qin Yichen tidak dapat melihat wajahnya, tetapi Qin Yichen merasakan nafas khusus padanya. Meskipun dia sangat tertutup, Qin Yichen, yang sangat peka terhadap kekuatan roh, merasakannya. Aura itu kuat dan jahat. Siapa dia? Qin Yichen sangat bingung. Dalam uraian Liang Hongshen, tampaknya tidak ada orang seperti itu sama sekali. Tetapi dalam persepsinya, kekuatan pria berjubah hitam ini tidak kalah dengan Liao Feng. Tampaknya tatapan Qin Yichen terasa. Kepala pria berjubah hitam itu sedikit menyamping, dan Qin Yichen tersenyum kepadanya. Terlepas dari siapa pria berjubah hitam itu, tidak masalah jika dia bukan musuh. Namun, pria berjubah hitam itu hanya meliriknya, sama sekali tidak menerima kebaikannya. Sangat aneh, Qin Yichen menyentuh pangkal hidungnya. Dia tidak bisa tidak penasaran, pria berjubah hitam ini tampil di konferensi Martial Dao. Kapan? Petik 2. Dari pagi hingga pagi, saat bel berbunyi di seluruh kota, konferensi Martial Dao dimulai. Panggung bela diri, yang dapat menampung beberapa ratus ribu, semuanya terisi saat ini, dan suara itu sepertinya membubarkan awan di langit. Sisi Qin Yichen, setiap jenius muda, semuanya sangat bersemangat dan ingin mencoba. Jelas, mereka semua melihat konferensi Martial Dao ini sebagai kesempatan untuk menjadi terkenal. Memang, selama Anda bisa berdiri di platform konferensi Martial Dao, Anda sudah terwakili, dan Anda pasti bisa menembus Martial King di masa depan. Jika bukan karena para bangsawan kebanggaan, selama mereka menunjukkan kinerja yang mempesona, mereka semua akan direkrut oleh kekuatan besar Twilight. Sudah dimulai. Qin Yichen melangkah keluar dari ruang tunggu dan merasakan sinar matahari yang cerah bersinar dari langit, matanya sedikit menyipit. Chapter 299, Grand Master of Alchemist. Di Martial Dao, sebenarnya tidak banyak orang yang berpartisipasi, kurang dari 2.100 orang, tetapi masing-masing lebih dari 100 orang ini memiliki kekuatan yang luar biasa, dan mereka adalah salah satu jenius terbaik. Jenius, sombong dan sombong sudah pasti. Setidaknya, sebagian besar jenius muda ini merasa bisa masuk 10 besar sebelum bertemu lawan mereka yang lebih kuat. Namun, kebenarannya kejam. Nyatanya, tidak banyak tempat yang tersisa untuk mereka. Karena, meski sisi baiknya, sudah ada 8 orang di ranah Martial King. Apalagi sekarang ada lagi putri ketujuh Xia Ziling. Dia yang memiliki martial spirit Kun Tianhu dan memenangkan tempat seharusnya tidak memiliki masalah. Ini setara dengan lebih dari 100 orang memperebutkan suatu tempat. Tentu saja, selama periode ini, beberapa kecelakaan juga akan terjadi, karena pemilihan acak menentukan lawan, dan orang-orang dari ranah Raja Bela Diri juga memiliki peluang besar untuk saling berhadapan. Jika Anda kurang beruntung, pada bagian pertama, jika Anda memilih 8 ranah Raja Bela Diri, maka Anda hanya dapat menganggap diri Anda sial. Di tengah panggung bela diri, 10 mimbar besar dibangun di sana. Setelah tidak mengetahui berapa banyak kontes, di atas ring, tampaknya sama sekali tidak meninggalkan jejak. Anda tahu, di konferensi Martial Dao sebelumnya, ada banyak seorang spesialis Dao bela diri di ranah Martial King. Namun, pada platform ring, tidak mungkin meninggalkan jejak, yang menunjukkan seberapa kuat platform ring tersebut. Menurut rumor yang beredar, panggung bela diri ini juga merupakan salah satu bangunan peninggalan zaman dahulu. Nomor 1, nomor 37, nomor 1 terakhir, coba. Ke-10 ketiga, ke-163, pergi ke dering kedua, dan bandingkan.
Petik 2. Tidak. 38. No. 100. No. 42. Pergi ke platform ke-9, dan bandingkan. Ketika dia mendengar nomornya, Qin Yichen berjalan menuju di ring ke-9. Saat memasuki ring, yang lain sebelumnya sudah mulai menguji. Dua dari mereka menghadapi pusat kekuatan dunia Martial King, dan mereka menyerah. Untungnya, Qin Yichen memiliki keberuntungan. Lawan pertama adalah orang yang baru saja memasuki pencapaian besar alam roh. Hehe, aku terlihat sangat beruntung. Setelah pria itu memandang Qin Yichen, wajahnya penuh kegembiraan. Qin Yichen terdiam. Sebenarnya, dia ingin mengatakan ini, tapi dia yang pertama mengatakannya. Kamu bisa mulai. Seorang wasit yang berdiri di sebelah platform cincin No. 9, mengumumkan kepada mereka berdua dengan kata-kata yang tidak terlalu emosional. Lihat aku untuk menyelesaikanmu. Pria itu terkejut dan bergerak menuju Qin Yichen. Karena pencapaian hebat alam roh ada di sana, tetapi itu juga membuat gerakannya terlihat kuat. Namun, di mata Qin Yichen, dia ditutupi dengan titik lemah. Sua, di kaki menara, berjalan dengan travel, karakter secret art, Qin Yichen langsung menghindarinya. Orang di depannya tiba-tiba menghilang, dan orang itu rupanya tidak merespon. Kemudian, dengan rasa sakit yang tiba-tiba di belakangnya, dia terlempar keluar dari ring. 100-42. Wasit mengumumkan hasilnya secara langsung. Qin Yichen samar-samar tersenyum dan berjalan keluar dari ring. Setelah dia turun dari ring, dia melihat Xia Ziling berdiri di atas ring. Lawannya juga pencapaian hebat alam roh yang mendekati pusat kekuatan peak, tetapi setelah melihat bahwa lawannya adalah putri ke-7 Xia Ziling, dia tidak bisa menahan tawa. Meski sudah berjuang keras, dia masih dikalahkan oleh Xia Ziling. Bahkan Xia Ziling bahkan tidak menunjukkan martial spirit, yang menunjukkan kekuatannya. Pada saat ini, di platform No. 4, seorang spesialis Dao bela diri dari dua dunia Raja bela diri bertemu. Awalnya, mereka semua bisa masuk 10 besar, tapi sekarang, mereka ditakdirkan untuk tersingkir. Tiba-tiba, terjadi pertarungan sengit di atas ring. Keduanya menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya, bermain dengan gila-gilaan, dan Qin Yichen juga memperhatikan dengan seksama. Karena tidak menutup kemungkinan salah satu dari mereka akan menjadi lawannya. Beberapa menit kemudian, salah satu dari mereka lengah, dan akhirnya kalah, meninggalkan lapangan dengan sedih. Permainan berlanjut. Di babak ketiga, pria berjubah hitam itu akhirnya berkuasa. Tiba-tiba, Qin Yichen mengalihkan perhatiannya. Lawan dari pria berjubah hitam itu ternyata adalah salah satu dari 8-bit realm powerhouse Martial King, bernama Zhuo Hongyi. Zhuo Hongyi ini juga orang dengan sejarah panjang. Dia adalah seorang jenius yang dibudidayakan oleh keluarga aristokrat puncak di Twilight. Dia juga terkenal di Twilight. Menarik, mulut Qin Yichen menunjukkan sedikit lengkungan. Dalam adegan ini, dapat dikatakan bahwa hampir semua penonton percaya bahwa Zhuo Hongyi bisa menang, tetapi Qin Yichen merasa belum tentu demikian. Nafas yang terpancar dari pria berjubah hitam membuatnya cemburu. Pada awalnya, Zhuo Hongyi memandang ke arah pria berjubah hitam dengan jijik, sambil bercanda berkata, apakah kamu ingin pergi sendiri? Atau apakah Anda ingin digendong ke samping? Pria berjubah hitam itu tidak berbicara, berdiri di sana, seperti pria kayu, dan vitalitasnya tidak pernah terdengar. Dia mengabaikannya, dan Zhuo Hongyi juga merasa wajahnya agak hilang. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena nasib buruk. Zhuo Hongyi terkekeh dan berubah menjadi gambar sisa, dan menjauh menuju pria berjubah hitam. Ledakan, telapak alam Raja bela diri jatuh langsung di dada pria berjubah hitam itu. Selama seluruh proses, pria berjubah hitam itu bahkan tidak bermaksud bersembunyi. Namun, biarkan Zhuo Hongyi, biarkan semua hal tak terduga terjadi, bahwa pria berjubah hitam di belakang telapak tangan Zhuo Hongyi, sama sekali tidak meledak, seolah kakinya berakar, telapak tangan Zhuo Hongyi, biarkan saja dia memindahkan jubahnya. Apa? Petik 2. Bukan pria berjubah hitam yang berteriak, tapi Zhuo Hongyi. Pada saat ini, dia memegang telapak tangannya dengan ngeri. Telapak tangan itu bukan lagi telapak tangan. Sebuah telapak tangan yang baik-baik saja beberapa waktu lalu kini berlumuran darah, seolah-olah terkorosi oleh sesuatu. Anda bahkan bisa melihat tulang Bai Shengsheng, yang tidak menakutkan. Mendesis. Petik 2.
Terdengar suara menahan nafas udara dingin di sekitar. Sampai saat ini, sebagian besar talenta mulai memperhatikan pria berjubah hitam yang bahkan tidak menunjukkan penampilannya. Pria berjubah hitam itu masih berdiri di sana, sepertinya telapak tangan Zhuo Hongyi tidak melukainya sama sekali. Namun, Qin Yichen dengan jelas memperhatikan bahwa nafas pria berjubah hitam itu juga sedikit tidak teratur. Jelas, dia tidak terlihat begitu santai. Namun, dibandingkan dengan pria berjubah hitam, Zhuo Hongyi terlalu sengsara. Bahkan jika dia adalah seorang spesialis dao bela diri dari alam raja bela diri, dia tidak dapat menahan rasa sakit karena menggigit. Jika bukan karena dia memiliki basis kultivasi, saya khawatir sekarang telapak tangannya yang bertulang tidak akan tersisa. Kemudian, beberapa gas hitam meluap dari pria berjubah hitam itu dan berubah menjadi dua tangan hitam, dengan angin yang memuakkan, bergerak menuju Zhuo Hongyi meraih. Pergi mati. Zhuo Hongyi menggunakan asal asli atribut anginnya untuk mengisi udara dan bertarung melawan dua tangan hitam besar. Namun, adegan berikutnya membuatnya hancur. Chapter 300, Grand Master of Alchemist. Setelah dua tangan hitam pria berjubah hitam itu menyentuh kiri atribut angin Hongyi atribut sejati, tangan hitam itu sama sekali tidak tersebar seperti yang diharapkan. Sebaliknya, Wind atribut True Origin Zhuo Hongyi seolah-olah terkontaminasi dengan asam sulfat, dan sedikit demi sedikit terkorosi. Gas hitam dari pria berjubah hitam tidak hanya merusak daging manusia, tetapi bahkan True Origin pun dapat menimbulkan korosi. Mendesis. Petik 2. Bahkan jika Qin Yichen sudah lama mengharapkan keistimewaan pria berjubah hitam, setelah melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan nafas. Pria berjubah hitam ini benar-benar licik. Qin Yichen tidak berani 100% yakin bahwa dia bisa mengalahkannya. Namun, setelah pergi ke alam peradangan ekstrim, dia masih memiliki kepercayaan pada atributnya. Mungkin, dia seharusnya bisa menangani atribut khusus pria berjubah hitam itu. Pada titik ini, Zhuo Hongyi jelas ketakutan, dan keringat dingin mengalir di atas ring. Pusat kekuatan Martial King dikalahkan oleh Spirit Realm Great Accomplishment. Dan masih di panggung bela diri senja ini. Dia meninggalkan Hongyi, itu adalah preseden. Namun, tidak ada yang menertawakannya, perhatian semua orang tertuju pada pria berjubah hitam itu. Karena tidak bisa melihat penampakan pria berjubah hitam itu, tidak ada yang bisa memastikan asal-usulnya. Bahkan dia tidak bisa membedakan apakah dia laki-laki atau perempuan. Setelah menang, pria berjubah hitam itu mengambil kembali gas hitam itu, lalu berjalan menuruni ring dengan acuh tak acuh, mengabaikan mata yang terkejut di sekitarnya. Dalam adegan ini, semua orang memperhatikan pria berjubah hitam itu. Sekarang, tidak ada yang berani membencinya. Bahkan para kontestan dari ranah Raja Bela Diri mengerutkan kening, memikirkan tindakan balasan, mencari pria berjubah hitam itu. Kelemahan, permainan berlanjut. Tidak, 142 dan 150. 6 dan pergi ke platform kelima untuk perbandingan. Qin Yichen berdiri lagi, bergerak menuju ring. Setelah dia memasuki ring, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. Lawannya ternyata adalah Su Ximiao. Benar-benar musuh di jalan sempit. Setelah melihat Qin Yichen, Su Xi juga terkejut, dan langsung tertawa terbahak-bahak. Haha, ini kamu. Tertawa penuh dengan kesenangan atas kemalangan orang lain. Pada saat yang sama, di kursi VIP, Su Yuanning juga tertawa terbahak-bahak dan berteriak pada Liang Hongshen yang tidak menyangka, mereka benar-benar bertemu. Hehe, Liang Hongshen juga tertawa. Meskipun dia belum melihat tembakan Qin Yichen, dia percaya bahwa Qin Yichen bukanlah orang yang melebih-lebihkan kemampuannya. Karena Qin Yichen memilih untuk berpartisipasi dalam konferensi Martial Dao, Liang Hongshen percaya bahwa dia setidaknya memiliki kartu Hall melawan Spirit Realm Great Accomplishment Peak. Di atas panggung, Qin Yichen juga tertawa. Pada saat yang sama, Su Shizhen mengatakan apa yang ingin dia katakan. Huff, masih tertawa saat kamu mati. Melihat senyum di wajahnya, Su Xian kesal, mendengus dingin, dan ada niat membunuh di matanya. Awal, dengan perintah dari wasit di sisi peron, Su Shiji memimpin untuk bergerak menuju Qin Yichen. Nak, aku akan menghancurkan setiap tulang di tubuhmu. Ada radian-radian di sudut mulutnya, dan momentum puncak pencapaian besar Spirit Realm keluar, dan bergerak menuju Qin Yichen, tampaknya mencoba untuk menghancurkan Qin Yichen dalam satu gerakan. Qin Yichen,
jika dia benar-benar takut padanya, berdiri di sana, tanpa bergerak. Tendang gunung. Su Shizhen melakukan pukulan, dan memiliki beberapa titik momentum, dengan kekuatan yang sangat besar, menghadapi Qin Yichen. Baru setelah tinjunya mendekat, Qin Yichen memukulnya dengan kilat, mengenai tinjunya secara langsung. Ledakan. Petik 2. Suara teredam tiba-tiba diunggah dari peron. Hai. Kemunduran itu ternyata adalah Su Shizhen. Qin Yichen, yang berdiri di hadapannya, mundur setengah langkah dan duduk. Yang mulia sangat jelas. Bagaimana ini bisa terjadi? Merasakan kepalan tangan yang mati rasa, Su Shizhen memandang luar biasa ke arah Qin Yichen yang masih menatapnya dengan sedikit senyum. Dia merasa pukulan itu seperti pukulan pada pelat baja, dan rasa sakitnya sulit. Setelah satu gerakan, tawa Su Yuanming tiba-tiba berakhir di panggung VIP, seolah-olah dia adalah bebek dengan leher melingkar, wajahnya memerah karena kemerahan. Liang Hongshan hanya meliriknya sedikit, ekspresi itu seperti menonton badut. Ini benar-benar hebat, penghinaan bertahun-tahun dilepaskan dalam momen singkat ini. Perasaan ini tak terlukiskan. Pada saat yang sama, setelah mengalihkan pandangannya ke Qin Yichen, ada ketidakhadiran yang lama di muridnya. Jika Qin Yichen benar-benar bisa masuk 10 besar, maka gelar ksatria turun-temurun dari keluarga Viscount Liang akan dipertahankan. Qin Yichen bergerak ke arah tinjunya, menghela nafas, dan berkata dengan sedikit ejekan, apakah kamu tidak makan? Terlalu ringan untuk menggelitikku karena kekuatan ini. Anda. Petik 2. Singkatnya, itu memicu kemarahan Su Shimiao. Untungnya, dia tidak cukup bodoh untuk membantu dirinya sendiri, dan menyadari kekurangannya, dia mulai ingin menekan Qin Yichen dengan ranah. Kecelakaan. Petik 2. Saat water atribute True Origin miliknya mengalir keluar, ruang di sekitarnya dipenuhi dengan suara ombak. Pasangnya melonjak. Su Shizhen minum dengan cepat, dan kemudian, atribut air memadat menjadi gelombang substansi, dan bergerak menuju Qin Yichen. Mengaum. Petik 2. Menghadapi penindasan wilayahnya, Qin Yichen melepaskan roh bela diri Thunderbolt tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, dia bersinar dalam petir. Dengan restu dari Martial Spirit, momentumnya tidak jauh lebih lemah dari Sushi. Istirahat untukku. Teknik kultivasi anonim 4 taktik kata dilakukan seperti awan, dan Qin Yichen melompat tinggi dan membanting gelombang yang datang ke arahnya. Bang! Hanya dengan satu pukulan, gelombang yang dipadatkan oleh Su Shizhen langsung pecah, berubah menjadi hujan, dan jatuh. Sua! Kemudian, Qin Yichen berjalan lurus, bergerak ke arahnya, bergegas ke arahnya, mengepalkan, dan menghancurkan Su Shizhen tanpa ampun, yang masih tidak percaya. Bang! Su Shizhen dihancurkan dan diterbangkan, dan hujan darah turun, termasuk beberapa gigi dengan darah. Oh! Setelah dia jatuh, dia menginjak punggungnya dengan satu kaki, dan menginjaknya dengan keras. Tiba-tiba, dia keluar dari mulut menyemburkan darah lagi. Mutiara bela diri sumber hidupku. Su Shizhen tidak peduli dengan rasa sakit di tubuhnya, karena dia merasakan asal sejati yang kuat, dan dengan tendangan itu, menyusup ke dalam tubuh Dantian, dan menghancurkan mutiara bela diri sumber kehidupannya secara langsung. Ketika mutiara bela diri sumber kehidupan rusak, itu berarti dia benar-benar usang. Tidak. Petik 2. Sepanjang ring, tangisannya yang menyedihkan terdengar. Huff. Qin Yichen mendengus dingin dan berbalik. Untuk seseorang yang ingin bunuh diri, dia tidak akan berhati lembut. Dia percaya bahwa jika dia jatuh ke tangan Su Shimiao, itu pasti akan lebih dari 100 kali lebih buruk daripada Su Shimiao saat ini. Chapter 301, Grand Master of Alchemist. 142 dimenangkan. Dengan putusan wasit, Qin Yichen turun dari ring. Di atas ring, hanya matanya yang terbaring redup di Su Shizhen, wuzhu patah, dan posisinya di masa depan akan turun 1000 mil. Su Yuanming di VIP sangat muram saat ini, tetapi di kursi VIP, dia tidak berani marah, apalagi kesulitan menemukan Qin Yichen. Buang-buang, biayanya sangat besar untuk meningkatkan basis kultivasi Anda ke pencapaian hebat alam roh, dan Anda bahkan tidak bisa memecahkan satu sampah pun. Melihat Su Shimiao, yang diangkat dari peron, Su Yuanming menegur dengan marah di dalam hatinya. Dia sama sekali tidak bermaksud untuk peduli padanya. Dia hanya meninggalkan lengan bajunya. Pencapaian hebat alam roh dihapuskan oleh pria pencapaian kecil, yang membuatnya malu. Kenapa? Su Yuanming,
Tampaknya gelar Viscount keluarga Su juga merupakan warisan dari generasi ketiga. Haruskah aku memanggilmu Su Baron di masa depan? Melihat penampilan Su Yuanming yang marah, Liang Hongshen berteriak dengan riang. Kalimat ini bahkan membuat Su Yuanming, yang terengah-engah karena amarah, dengan perawakan dan kulit muram yang meneteskan air. Orang-orang yang direkomendasikan oleh Liang Hongshen kali ini sepertinya cukup bagus. Memukul sebotol obat pencapaian hebat alam roh tidak lain adalah mengubah keputusan keluarga Liang. Untuk basis kultivasinya, ingin masuk 10 besar hanyalah sebuah mimpi. Kemenangan dan kekalahan orang-orang yang direkomendasikan oleh Liang Hongshen dan Su Yuanming juga membuat mata banyak bangsawan tertuju pada Qin Yichen. Bangsawan kelas 1 ini langsung membicarakan satu sama lain. Namun, meskipun Qin Yichen mengalahkan Su Ziyi, itu sama sekali tidak mungkin. Kebanyakan bangsawan tidak mengira dia bisa masuk 10 besar martial Dao. Hanya ada beberapa seorang spesialis Dao bela diri dengan penglihatan yang mengerikan, dan jika mereka melihat sesuatu yang mencurigakan, mereka tetap diam. Dalam tes berikutnya, Qin Yichen tampaknya menjadi bantuan dewa keberuntungan, terhuyung-huyung dengan orang-orang dari seorang spesialis Dao bela diri Raja Bela Diri, bernyanyi sepanjang jalan, dan mencapai 20 besar. Dari 20 orang yang tersisa, termasuk putri ketujuh Xia Ziling, dan 6 seorang spesialis Dao bela diri Raja Bela Diri, Qin Yichen tidak menyangka pria berjubah hitam aneh itu juga masuk 20 besar. Sisanya, kecuali Qin Yichen, semuanya adalah ranah dari Spirit Realm Great Accomplishment Peak. Pada saat ini, hanya 20 atau lebih orang yang tersisa saling memandang, dan ketika mereka melihat Qin Yichen dari Spirit Realm Small Accomplishment, banyak seorang spesialis Dao bela diri tidak dapat menahan napas dingin. Orang ini, berapa banyak keberuntungan yang dia lawan, dipromosikan menjadi 20 orang dengan tahap penguasaan alam Spirit Realm. Tahukah Anda, dalam promosi sebelumnya, 2 seorang spesialis Dao bela diri Raja Bela Diri tiba-tiba keluar. Kalau saja aku bisa bertemu dengannya. Ide ini muncul di hampir semua hati seorang spesialis Dao bela diri. Mungkin anak dari Spirit Realm Small Accomplishment ini juga memiliki beberapa cara, jika tidak mungkin masuk 20 besar, tetapi siapa yang bisa sampai di sini, siapa yang tidak memiliki kartu hall. Dibandingkan bertemu dengan level yang sama, atau Martial King itu, tentu saja, lebih banyak orang berdoa agar Qin Yichen dari Spirit Realm Small Accomplishment akan menjadi lawan terakhir mereka. Dengan 10.000 ekspektasi terbanyak, babak terakhir akhirnya dimulai dengan lambat. Tidak, 3 dan 0, 1, pergi ke ring berikutnya, dan bandingkan. Petik 2, tidak, 100, 42 dan 150, pergi ke ring pada tanggal 7, dan bandingkan. Dalam pengumuman jalur wasit, semua pemain yang tersisa ditugaskan ke wasit sesuai dengan alokasi wasit, dan mereka juga mengamati lawan. Saya tidak tahu apakah itu sengaja diatur oleh wasit. 6 seorang spesialis Dao bela diri Raja Bela Diri yang tersisa tidak saling menyentuh. Xia Ziling dan pria berjubah hitam misterius itu juga terhuyung-huyung. 142, bocah itu adalah lawanku. Ketika wasit mengumumkan 2 pemain di ring ke-10, salah satu pemain di lapangan menangis dan bersorak. Dia adalah lawan Qin Yichen, pemain nomor 2150. Dan tepat ketika pemain ini sedang melompat ke girangan, tiba-tiba terdengar suara seperti garis tipis yang masuk ke telinganya. Bunuh dia, Li Jiabao, keluargamu makmur selama 1000 tahun. Mendengar suara ini, kontestan itu terkejut sesaat, dan kegembiraan di matanya semakin kuat. Dia mengangguk ke Liao Feng dan menganggukkan kepalanya. Kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba. Meskipun ada aturan bahwa Anda tidak dapat dengan sengaja membunuh seseorang di atas ring, tetapi untuk anak dari Spirit Realm Small Accomplishment, dia sedikit merindukannya, bukankah itu bagus? Bagus sekali, lawan Chen Qiqian ternyata adalah anak itu. Pada saat yang sama, Viscount di kursi VIP diam-diam menghela nafas lega. Hehe, Viscount Liang Hongshen, aku benar-benar mengagumi keberuntunganmu. Orang yang merekomendasikan prestasi kecil Spirit Realm bisa pergi ke sini. Petik 2, Viscount berkata kepada Liang Hongshen, wajahnya penuh kegembiraan, tanpa ada yang disembunyikan. Mungkin dia bisa melangkah lebih jauh. Mengenai kata-kata Viscount, Liang Hong tertawa kecil. Setelah menonton beberapa pertempuran Qin Yichen, kepercayaannya pada Qin Yichen menjadi semakin
karena dia samar-samar bisa merasakan bahwa orang ini memberinya kejutan yang tak terbatas. Sepertinya saya tidak pernah melakukan yang terbaik. Nak, kamu menyerah. Ketika Qin Yichen baru saja melompat ke atas ring, Li Keqiang tidak sabar untuk melompat ke depan, dan pada saat yang sama, suara lelucon gembira juga keluar dari mulutnya. Menyimpan, melihat Rockman di Spirit Realm Great Accomplishment Peak, Qin Yichen membangkitkan senyum lucu. Maaf, saya tidak tahu harus mengakui apa. Hehe, di usia muda, basis kultivasinya tidak pelit, tetapi dia telah belajar bahwa tidak ada seorang pun yang terlihat. Mendengar ini, ada niat membunuh di mata Li Keqiang. Faktanya, jika dia mengaku, dia tidak akan menganggapnya serius. Demi janji Liao Feng, dia tidak berniat membiarkan anak itu di depannya. Sejak itu, jika ada kesalahan jangan salahkan aku Li Keqiang. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan ini. Qin Yichen bergumam, dan dia berbicara terlalu keras, dia benar-benar melihat terlalu banyak. Lidah tajam, 2 kata dan 3 pidato dari kedua orang itu memenuhi panggung dengan bau obat dari api. Ketika orang memperhatikan gerakan di sini, banyak orang melihatnya. Padahal, saat ini yang paling eye-catching adalah dering ke-10. Pada platform sebelumnya, seorang spesialis dao bela diri Raja Bela Diri sengaja dibuat terhuyung-huyung. Ada sedikit ketegangan dalam pertempuran itu. Kontestan tingkat Martial King, Xia Ziling dengan Tianhu Jiao Martial Spirit, dan pusat kekuatan Martial King cemburu. Pria berjubah hitam, lawan mereka bahkan mungkin tidak memiliki keberanian untuk bertarung, apalagi yang harus diperhatikan. Yah, pria dari Spirit Realm Small Accomplishment ini beruntung. Dia telah sampai pada langkah ini. Tapi itu saja, Li Keqiang bukanlah ranah pencapaian hebat alam roh dari toples obat yang dia temui sebelumnya. Dia adalah ranah dari Spirit Realm Great Accomplishment Peak. Ada beberapa saingan di bawah Martial King. Petik 2. Li Keqiang menggoyangkan tangan dan kakinya sesuka hati, dan suara berderak menyebar dari tubuhnya. Ditambah dengan niat jahatnya yang tersembunyi, semua orang di tempat kejadian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkabung dalam diam untuk Qin Yichen. Chapter 302, Grand Master of Alchemist. Wasit di stasiun 2 melihat ke satu orang, lalu berteriak dengan suara berat. Mulai, mati untukku. Kata-kata wasit hilang, dan Li Keqiang berteriak dengan marah. Dia melangkah di bawah kakinya dan melompat seperti binatang buas. True Origin melintas pada sepasang Iron Fist, dan kepalanya yang menghadap Qin Yichen jatuh. Suara angin yang kencang dan sikap seperti harimau sudah cukup untuk membuktikan bahwa serangan pertama ini, dia tidak berarti apa-apa. Apakah itu lebih kuat dari daging? Menghadapi tinju ini, Qin Yichen terkekeh di dalam hatinya. Dengan sepasang mata yang bingung, tubuhnya tidak hanya tidak bergerak mundur, tetapi melangkah keluar satu langkah. Separuh tubuh membungkuk seperti busur, dan akhirnya bangkit kembali, lengan dengan lambaian tangan, penyerang yang sama dengan ganas lewat. Pria prestasi kecil Spirit Realm ingin bertarung melawan Li Qi. Melihat pemandangan ini, mata banyak orang sedikit menyipit. Bang! Tinju 2 orang bertabrakan satu sama lain di bawah mata. Pada saat itu, gelombang pukulan yang terlihat dengan mata telanjang berubah menjadi riak, menyebar dari persimpangan tinju keduanya, dan itu sangat debu, menutupi tubuh keduanya. Untuk sesaat, debu perlahan menghilang, memperlihatkan 2 sosok di dalamnya. Apa, dia benar-benar membawanya? Banyak orang tiba-tiba menyusut. Di peron cincin, Qin Yichen seolah berdiri di bawah kakinya, berdiri seolah-olah dia adalah lonceng kuno. Itu adalah kata Li. Dan corak Li Keqiang juga agak bingung. Jelas, dia tidak tahu bagaimana anak ini yang hanya pencapaian kecil Spirit Realm dapat menahan pukulannya yang hampir penuh. Kita harus tahu bahwa meskipun tinju ini tidak menggunakan True Origin, itu sudah cukup. Ranah Spirit Realm Small Accomplishment terluka parah. Hah! Lengan Qin Yichen sedikit bengkok, dan saat otot-otot di lengannya bergetar, kekuatan yang kuat keluar lagi, membawa Li Keqiang yang sedikit terhuyung mundur sebanyak 2 langkah. Hehe, nak, kamu sedikit tidak terduga. Li Keqiang mengusap tinjunya yang mati rasa, dan penghinaan di wajahnya perlahan menyatu. Kamu telah mengecewakanku sedikit. Qin Yichen mengangkat bahu, dengan ringan berkata. Apakah itu? Li Keqiang dengan dingin mendengus, menginjak kakinya, seolah-olah platform bergetar, tidak ada kata-kata tambahan, True Origin yang menakjubkan menyebar,
membentuk paksaan True Origin, menyembunyikan langit dan menutupi bumi melawan Qin Yichen dan pergi. Aku ingin melihat kapan kamu bisa menjadi kaku. Jubah Li Qiqiang bergetar. Dia memandang Qin Yichen dengan mencibir, dan kemarahan di matanya melonjak. Puncak pencapaian hebat alam roh. Qin Yichen dengan lembut menghela nafas, dan senyum di wajahnya juga menyatu. Pada saat yang sama, gelombang True Origin yang menghanguskan juga menyebar dari tubuhnya, menyerang True Origin yang tertekan. Bang! Petik 2. Dua True Origins yang luar biasa menghantam cincin itu, dan kemudian berbaur satu sama lain, dan suara rendah itu juga bergemuruh. Melihat dua orang mulai benar-benar memulai, mata semua orang sedikit menyipit. Apakah Li Qiqiang yang akan menang dalam postur yang menghancurkan, atau apakah ini anak dari prestasi kecil alam roh yang dapat membuat orang terpana? Dalam konfrontasi ini, jelas bahwa Li Qiqiang lebih unggul. Tidak peduli apapun, dia adalah kekuatan puncak pencapaian besar alam roh, dan Qin Yichen hanyalah pencapaian kecil alam roh, yang lebih megah daripada asal sejati. Dia jelas akan jatuh ke angin. Untungnya, atribut True Origin Qin Yichen agak aneh, jika tidak, segera setelah saya menghubungi, saya khawatir itu akan dikalahkan. Nak, apakah kamu mengerti? Ini adalah jarak antara kau dan aku. Setelah merasakan kesenjangan antara True Origin terakhir dan dirinya sendiri, Li Qiqiang berkata sambil mencibir. Mati, menghancurkan telapak langit. Dengan lambaian lengan Li Qiqiang, True Origin yang luar biasa bersiul lagi, hanya untuk melihat True Origin itu melonjak menjadi telapak tangan seukuran beberapa kaki. Di telapak tangan ini, garis-garisnya mengalir, memberikan suasana yang menekan. Jelas, ini setidaknya merupakan keterampilan bela diri tingkat lanjut yang mendalam. Bang! Li Qiqiang menatap Qin Yichen tanpa ekspresi dengan dingin dan melambaikan telapak tangannya. Telapak tangan True Origin tiba-tiba bersiul, dengan kekuatan penindas yang sangat kuat, dengan keras menamparkan Qin Yichen. Dia akan menembak Qin Yichen menjadi gerakan brutal. Bang! Di bawah telapak tangan ini, Qin Yichen tertembak seolah-olah sudah terlambat untuk menghindar, dan tiba-tiba, dalam jangkauan beberapa kakinya, kerikil 4 terciprat, dan debu meledak. Di sekeliling ring, saat ini juga keluar desahan ringan, anak laki-laki yang mengira dia akan menjadi kejutan, apakah dia kalah. Tampaknya celah di level tersebut tidak dapat dijembatani, tetapi dengan tahap penguasaan dasar Spirit Realm, sangat bagus untuk mencapai langkah ini. Li Qiqiang menatap ke tengah debu, dengan sedikit keraguan di hatinya. Telapak tangannya ditepuk ke wajahnya. Mengapa anak itu tidak meludah dan berdarah sampai mati? Apakah dia terlempar ke tanah? Dalam benak Li Qiqiang, mata dan pupilnya tiba-tiba menyusut, dan dia sadar kembali, hanya untuk menemukan bahwa di dalam debu setelah True Origin, ada beberapa kilatan kecil petir. Samar-samar, itu tampak seperti siluet ramping. Anak itu belum dibom. Melihat siluet itu, seseorang mau tidak mau berseru. Dari mana bajingan kecil ini berasal? Melihat siluet di dalam debu, kulit Li Qiqiang akhirnya bergerak sedikit. Di tubuh yang terakhir, kilatan petir kecil membuat matanya sedikit mengerikan. Namun, Li Qiqiang memang merupakan pusat kekuatan dari puncak pencapaian agung alam roh. Segera, matanya menjadi dingin. Saya tidak percaya, kamu tidak bisa melakukannya lagi. Lagi pula, kamu hanyalah pencapaian kecil Spirit Realm. Petik 2. Pecahkan pedang surgawi. Li Qiqiang menggenggam telapak tangannya, hanya untuk melihat True Origin yang tebal berteriak, berubah menjadi pedang raksasa seukuran 2 meter di tangannya, gelombang tajam, beriak keluar. Pergi dengan lambaian lengan Li Qiqiang, pedang raksasa True Origin terbang tiba-tiba, dengan suara angin yang keras, mendesing dengan cepat menuju Qin Yichen. Di bawah pedang raksasa True Origin ini, ada jejak selebar sekitar 1 meter di platform yang kokoh. Dapat dilihat bahwa pedang ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Huff! Di hadapan pedang ganas ini, Qin Yichen mendengus dingin, dan roh bela diri Thunderbolt muncul di belakangnya. Pada saat ini, kekuatan gunturnya menjadi lebih kuat. Bagian terkuat adalah tangan kanan Qin Yichen. Pada saat ini, seluruh lengan kanannya diselimuti oleh kilau petir ini, dan otot-otot yang terbuka tampak sedikit bergetar. Jelas, dia serangan yang kuat juga mengembun. Chapter 303, Grand Master of Alchemist. Lihat dia seperti ini, bukankah kamu berencana untuk menghindar?
Melihat gerakan Qin Yichen, semua orang sedikit skeptis. Pada saat ini, kecuali platform ke-10 Qin Yichen, pertempuran di platform lainnya telah berakhir. Saat ini, para pemain yang telah maju ke 10 besar juga memproyeksikan mata mereka. Bang! Petik 2. Di jalur keheranan, Qin Yichen meninju dengan cara yang mengejutkan, dan kekuatan guntur bersiul. Tinju ini secara paksa mengenai pedang raksasa True Origin. Bang! Di bawah tinju ini, suara keras terdengar, dan segera, saya melihat siluet Qin Yichen meledak. Pada akhirnya, Qin Yichen mundur lebih dari 10 langkah untuk berdiri teguh. Namun, saat ini, tidak ada yang menertawakannya, dan Li Qiqiang terlihat sangat bermartabat. Menarik, di mata Xia Ziling dan yang lainnya, ada juga sentuhan yang menarik saat ini, hanya karena di atas ring, retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari ujung pedang dan menyebar ke seluruh bilahnya. Hai, akhirnya, dengan suara jernih, di jalur mata yang terkejut, pedang raksasa True Origin pecah berkeping-keping. Pencapaian kecil People of Spirit Realm, benar-benar mematahkan serangan kekuatan penuh dari seorang spesialis Dao bela diri Spirit Realm Great Accomplishment Peak di depan. Pada saat ini, perasaan konyol muncul pada banyak orang. Bagaimana anak ini melakukannya? Setelah berdiri diam, Qin Yichen menarik napas beberapa kali, menenangkan dadanya yang terkejut dan berdenyut, dan di atas pukulan kanannya, berlumuran darah. Terlihat bahwa dia mengambil pedang itu dengan keras, dan itu tidak semudah yang dilihat semua orang. Namun, Qin Yichen tidak menghindar, dan dengan sengaja mengatur langkah ini, bukan untuk mempercayakannya, tetapi untuk memiliki tujuannya sendiri. Ini hanya untuk menghalangi pikiran Li Qiqiang. Hai, setelah mengambil beberapa napas, saat roh bergerak, kekuatan roh Qin Yichen keluar dari mutiara roh terus-menerus, dan akhirnya berkumpul di depannya dengan panik. Kekuatan roh yang sangat kuat. Tepat ketika Qin Yichen merombonganisasi spirit power, wajah cantik Xia Ziling, yang tidak jauh dari peron, sedikit berubah. Banyak ahli pemurnian pil yang menontonnya juga memperhatikan fluktuasi halus ini. Kekuatan-kekuatan roh hanya di luar master pemurnian pil kelas 4 biasa, dan bahkan sebanding dengan master pemurnian pil kelas 5. Mengenai banyak mata yang salah arah, Qin Yichen tidak sama sekali. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kekuatan roh yang luar biasa, dan akhirnya memadatkannya menjadi jarum halus kekuatan roh berbentuk kerucut yang berputar dengan kecepatan tinggi. Di tusukan yang dibentuk oleh jarum halus ini, kulit Li Qiqiang yang berlawanan akhirnya menjadi jelek. Dia memperhatikan bahwa ada ancaman mematikan dari jarum halus itu. Dia melewatkan serangan terbaiknya. Orang ini masih seorang master pemurnian pil, dan apakah kekuatan roh telah mencapai pencapaian hebat alam roh? Li Qiqiang sudah terdiam karena shock. Melihat mata dingin Qin Yichen, kulit Li Qiqiang juga menjadi kasar. Bagaimanapun, dia akan masuk 10 besar. Hai, asal sejati yang kuat, seperti gelombang, meletus sebanyak mungkin dari tubuhnya, dan momentum yang lebih kuat menyebar. Nak, kamu harus mati untukku di sini. Asal sejati di dalam tubuh pecah tanpa syarat, dan wajah Li Qiqiang juga dipenuhi kegilaan. Dia sepertinya memperhatikan pandangan tidak puas dari Liao Feng dalam kegelapan. Adapun teriakan Li Qiqiang, Qin Yichen menutup mata. Perhatian yang terkonsentrasi sepenuhnya mengendalikan jarum halus dari kekuatan roh yang luar biasa. Di bawah kendalinya, ruang di depannya tampak seperti ada gelombang riak. Asal sejati yang agung tetap ada di tubuh Li Qiqiang, dan momentum dari ranah pencapaian besar alam roh didorong dengan jelas dan menyeluruh olehnya pada saat ini. Dia bisa merasakan efek mengerikan dari serangan spirit power oleh Qin Yichen, jadi dia sama sekali tidak membuat reservasi sedikit pun, dan telapak tangannya didorong keluar, dan asal sebenarnya dari kengerian yang luar biasa dengan cepat terkondensasi di antara telapak tangannya. Dalam sekejap, telapak tangannya dipenuhi dengan True Origin, dan itu menjadi sedikit menyilaukan. Gelombang yang sangat ganas menyebar dan menyebar. Itu bisa memaksa Li Qiqiang untuk menggunakan langit terbelah Yuan Meter. Liang Hongshen, anak laki-laki yang kamu rekomendasikan, benar-benar sesuatu yang tidak terduga. Di kursi VIP, Viscount yang merekomendasikan Li Qiqiang perlahan berkata kepada Liang Hongshen. Membagi langit Yuan Meter. Mendengar 4 kata ini, pandangan Liang Hongshen terjalin erat, dan dia telah mendengar tentang keterampilan bela diri ini. Meskipun langit terbelah Yuan Meter termasuk dalam kategori keterampilan bela diri tingkat mendalam,
itu sangat sengit, dan kekuatannya yang luar biasa sebanding dengan beberapa keterampilan bela diri tingkat prefektur biasa. Li Keqiang, yang sudah berada di puncak pencapaian besar alam roh, jika Anda menggunakan trik ini, pelanggarannya ada di alam roh, saya khawatir semuanya rusak. Memikirkan hal ini, hati Liang Hongshan mau tidak mau melompat, tangannya mengepal tanpa sadar. Pergi dengan, di antara banyak mata yang terkejut, Li Keqiang adalah yang pertama mengambil bidikan, dan dengan dorongannya yang kuat, sinar cahaya yang menyilaukan tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan yang berukuran kurang dari 1 kaki dan meledak. Meskipun telapak tangan raksasa ini terlihat jauh lebih kecil dari 2 serangan Li Keqiang sebelumnya, tetapi dari telapak tangan yang cerah ini, ia mengandung kekuatan yang luar biasa yang jauh lebih kuat daripada 2 serangan pertama. Menangkap jahitan, siu. Saat berikutnya, seperti yang dipikirkan Qin Yi Chen, kekuatan roh berputar berkecepatan tinggi bersiul, dan dengan suara yang menakutkan, dia bersiul menuju Li Keqiang dari puncak pencapaian besar alam roh. Di bawah ring, garis pandang mengawasi 2 serangan di ring ke-10. Ini adalah tabrakan antara Spirit Power dan True Origin. Bahkan seorang spesialis Dao bela diri seperti Xia Ziling tidak dapat menjamin bahwa mereka dapat mengambil salah satu dari serangan ini tanpa menggunakan Martial Spirit. Kecepatan serangan keduanya sedikit menakutkan, tapi itu hanya sekejap mata. 2 serangan sengit itu seperti tabrakan meteorit, dan dampak dari serangan sengit itu bersama-sama. Dampak Giant, suara keras juga terdengar keras di atas ring. True Origin yang kuat dan Spirit Power yang berputar berkecepatan tinggi terkejut bersamaan. Akibat teror, berbentuk kipas meledak ke segala arah, bahkan penghalang yang menutupi platform diguncang oleh riak. Sua, di antara kerumunan yang menyipitkan mata pada 2 bentrokan ofensif, tampak ada sinar cahaya yang lewat di atas ring. Pada saat ini, True Origin yang ganas dan Spirit Power yang tebal saling bertabrakan dalam tabrakan, seolah-olah mereka akan saling melahap. Dan erosi ini, kekuatan roh Qin Yi Chen sedikit diunggulkan. Melihatnya seperti ini, itu tidak akan bertahan lama. Serangan kekuatan rohnya pada akhirnya akan dihancurkan oleh serangan Li Keqiang. Spirit Power tidak sekuat Ki Astral True Origin dalam kompetisi positif. Hal ini tidak mengherankan. Namun, tepat ketika serangan Li Keqiang akan sepenuhnya mengikis serangan kekuatan roh itu, telapak tangan raksasa itu tiba-tiba mandek dan segera runtuh. Semua orang tampak bingung, tetapi ngeri menemukan bahwa pedang roh melayang di depan Li Keqiang. Energi pedang yang tajam telah menandai wajahnya dari jalur mulut kecil, dan darah mengalir dari pipinya rendah. Limbah. Di luar ring, mata Liao Feng berkilat marah. Chapter 304, Grand Master of Alchemist. Mengendalikan teknik pedang. Ini adalah pembunuh sebenarnya dari Qin Yi Chen. Engah. Dengan semburan udara, cahaya darah tiba-tiba muncul, wajah Li Keqiang menjadi sangat sedih. 142, menang. Dengan suara wasit, Qin Yi Chen maju ke 10 besar martial Dao. Kali ini, kekuatan yang dia tunjukkan mengejutkan banyak orang dan mengejutkan mereka. Seseorang dari Spirit Realm Small Accomplishment benar-benar mengalahkan ranah dari Spirit Realm Great Accomplishment Peak Realm. Hal utama adalah bahwa Li Keqiang tidak lemah, sebaliknya, itu adalah sosok terkenal dari Spirit Realm Great Accomplishment Peak. Petik 2. Di kursi VIP, Liang Hongshan akhirnya benar-benar santai, dan kemudian ada ekstasi yang ekstrim di wajahnya. Bagaimana bisa? Viscount, yang baru saja menertawakannya, lumpuh di kursinya, dan dia terdiam untuk waktu yang lama. Sekarang, siapa yang bisa mengatakan bahwa Qin Yi Chen hanya sampai pada langkah ini dengan keberuntungan? Segera, 10 besar dari konferensi martial Dao diselesaikan. Qin Yi Chen, putri ke-7 Xia Ziling, pria berjubah hitam, Liao Feng, tunggu, semuanya keluar. Akibatnya, banyak orang menghela nafas. 8 ranah kerajaan Martial King dieliminasi oleh 2 orang. Di 10 besar, ada 4 ranah Spirit Realm, yang tidak terduga. Secara khusus, Qin Yi Chen masuk ke 10 besar dengan basis kultivasi pencapaian kecil alam roh, dan banyak orang mengingatnya. Nak, jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kamu maksudkan di dalam hatimu. Jika Anda ingin mendapatkan gelar, hanya Anda yang bermimpi. Suara dingin Liao Feng terdengar di telinga Qin Yi Chen, tapi dia hanya tersenyum acuh tak acuh.
Gelar tersebut tidak berarti Anda bisa mendapatkan 10 besar konferensi martial Dao, dan Anda harus bisa bertahan di Menara Twilight selama 3 hari. Itu adalah sesuatu yang sulit dilakukan oleh seorang spesialis Dao bela diri Raja Bela Diri, yang menunjukkan betapa berbahayanya itu. Apalagi, keluarga Li tidak akan pernah melihatnya memenangkan gelar. Xia Ziling, Liao Feng, Guru Wang. Lebih dari 10 orang, ikuti aku. Daftar yang diumumkan adalah Earl yang sedikit gemuk dari kerabat kerajaan di kantor pendaftaran. Setelah berbicara, dia mengambil 10 kandidat teratas dari konferensi martial Dao dan, di bawah perhatian 10.000, berjalan menuju Menara Senja tidak jauh. Menara Twilight tidak jauh dari panggung bela diri. Bentuk menaranya agak aneh. Jika itu adalah kuncup dengan kuncup yang akan ditempatkan, tanaman merambat menyebar dan tenggelam ke dalam awan. Menara Twilight terbuat dari bahan yang tidak diketahui, tidak berkilau, dan tidak terlihat sangat menyilaukan, tetapi tidak dapat dihancurkan. Menurut rumor, ada seorang spesialis Dao bela diri teratas yang ingin membelah Menara Twilight, tetapi sulit untuk melakukannya tanpa meninggalkan jejak. Apa? Melihat senja yang menjulang tinggi di depannya, mata Qin Yichen memancarkan kecelakaan. Karena dia pernah bersentuhan dengan material yang digunakan untuk membangun Twilight Tower, yaitu material yang digunakan untuk membangun Arai. Material ini secara alami dapat menyerap energi antara langit dan bumi, seperti panas, angin, dan seterusnya, dan kemudian berubah menjadi digunakan. Jenis bahan yang disebut batu penyerap energi, ini sangat berharga, dan harganya sangat tinggi. Qin Yichen juga tidak menyangka bahwa ada seluruh menara yang dibangun dari batu penyerap energi di sini. Terlihat bahwa Twilight Tower tidak biasa. Tidak heran itu belum mati. Qin Yichen menjadi semakin penasaran. Apa yang ada di Menara Twilight ini? Dan apa tujuan dibuatnya Twilight Tower ini? Dia tertarik pada pasal 2. Di Menara Twilight, hanya ada satu hal yang harus kamu lakukan. Untuk mendapatkan kembali Royal Jade Seal. Di depan Menara Twilight, Earl yang sedikit gemuk berkata dengan sungguh-sungguh kepada 10 dari mereka. Suatu ketika, generasi muda terkuat keluarga kerajaan orang nomor 1 juga merupakan Kadipaten Chujun. Dia memasuki Menara Twilight untuk mengalaminya, tetapi akibatnya, dia tidak pernah kembali, menyebabkan segel giok kerajaan hilang di Menara Twilight. Orang yang menemukan Royal Jade Seal, keluarga kerajaan akan memberikannya. Night Earl, kalimat terakhir Earl tiba-tiba mengejutkan 10 orang, dan tiba-tiba melihat ke arahnya. Faktanya, banyak orang yang mengetahui Royal Jade, seperti Liao Feng, tetapi di tahun-tahun sebelumnya, mereka hanya menghadiahkan viscount. Saya tidak tahu mengapa, tahun ini mereka meningkatkan penghargaan. Earl adalah godaan besar bagi siapapun. Anda tahu, selain Duke, itu Earl. Keluarga kerajaan menaikkan hadiah mereka, dan mereka sangat ingin datang. Dikatakan bahwa Royal Jade Seal menyembunyikan rahasia besar keluarga kerajaan, tetapi orang luar tidak mengetahuinya. Saya khawatir bahkan jika Anda mendapatkan Royal Jade Seal, itu tidak akan membantu. Pangeran, Qin Yichen mengerutkan kening. Twilight 4 Great Family, sepertinya tidak ada habisnya. Nyatanya selain keluarga Feng, 3 lainnya sebenarnya yang tertinggi adalah gelar Earl. Karena 3 perusahaan lainnya bukan milik para Founding Fathers, tapi mereka bangkit belakangan. Jika Qin Yichen memiliki gelar Earl, dengan namanya, dia akan setara dengan Patriarch Li. Ini adalah tanda kehidupan. Jika ada bahaya mematikan di menara, itu bisa dihancurkan dan akan ditransmisikan tepat waktu. Ingat, jangan keras kepala. Earl yang sedikit gemuk mengeluarkan 10 jimat batu giok yang cemerlang dan menyerahkannya satu persatu. Qin Yichen mengambil tanda kehidupan. Takdir, mulai dingin, dia bisa merasakan bahwa dalam takdir, ada energi aneh yang mengalir di dalamnya. Buka pintu menara. Dengan sepatah kata dari Earl yang sedikit gemuk, para prajurit membawa setiap kotak kayu yang berat kemana-mana. Di dalam kotak kayu ini, energi yang sangat keras dipancarkan. Itu semua Tianlei Yuanshi. Menilai dari jumlah ini, saya khawatir setidaknya ada beberapa 100 pound. Beberapa 100 pound Tianlei Yuanshi. Ini hanya harga pembukaan Twilight Tower. Hanya monster besar seperti Kadipaten yang bisa menahan konsumsi sebesar ini. Hong lama-lama. Petik 2. Saat Tianlei Yuanshi terserap, gerbang Twilight Tower yang tampaknya berdebu perlahan terbuka dengan suara keras. Pintunya terbuka,
dan yang tampak bagi orang banyak adalah penghalang seperti danau, membuat menara itu tidak terlihat. Masuk. Dengan kata-kata Wei Fatal, 10 orang termasuk Qin Yichen dipindahkan ke pintu yang terbuka. Jangan biarkan aku menemuimu di dalam. Suara dingin Liao Feng terdengar lagi di telinga Qin Yichen, tetapi sudut mulutnya juga menimbulkan lengkungan dingin. Dia juga tidak merekomendasikannya, bunuh jenius Li Jia ini. Banyak hal yang tidak bisa diekspos di depan semua orang, tapi bukan berarti tidak bisa digunakan di Twilight Tower. Apa yang akan terjadi di dalam menara, tapi tidak ada yang tahu. Oh, petik 2. Setelah Qin Yichen bersentuhan dengan penghalang seperti danau, dia segera merasakan isapan, menghirupnya secara langsung, dan kemudian merasakan bobot yang serius. Chapter 305, Grand Master of Alchemist. Di dalam menara Twilight, tes menara uji telah dimulai. Waktu kelangsungan hidup lapisan pertama adalah 3 hari. Setelah 3 hari, Anda akan dipromosikan ke lapisan kedua. Dalam keremangan, sebuah suara datang langsung ke telinga Qin Yichen. Itu juga membuatnya mengerti mengapa Kadipaten akan memberikan gelar Baron kepada mereka yang dapat bertahan di menara Twilight selama 3 hari. Yah, hai. Dengan suara mendarat dan kakinya di tanah, Qin Yichen membuka matanya, lalu dengan cepat melihat sekeliling. Tidak sama sekali di sampingnya. Tampaknya setelah memasuki Twilight Tower, 10 di antaranya langsung dijatuhkan ke suatu tempat. Untung, Qin Yichen sedikit menghela nafas lega, dan tubuhnya yang kencang sedikit rileks. Awalnya, dia siap untuk melarikan diri. Lagi pula, saat ini, menghadapi Liao Feng adalah hal yang buruk baginya. Segera, Qin Yichen melihat sekelilingnya. Ruang di dalam menara ini sama dengan di luar, seolah-olah merupakan ruang lain. Bahkan pandangan Qin Yichen tidak bisa dilihat sama sekali, dan ada hutan di depannya, dan sepertinya ada tempat yang jauh di sana. Puncak gunung yang menjulang tinggi. Apalagi, True Origin di dalamnya sangat kaya, hampir 10 kali lipat di luar. Dengan kata lain, jika Anda berlatih di sini, kecepatan kultivasi akan 10 kali lebih cepat daripada di luar. Betapa menakutkannya itu. Dengan ki spiritual yang kuat, itu juga normal untuk beberapa obat eksotis di ruang yang akan diturunkan. Oh, saat Qin Yichen melihat sekeliling, tiba-tiba, suara udara membelah terdengar. Kemudian, gas yang keras menyapu langsung ke arah Qin Yichen. Untungnya, kekuatan roh Qin Yichen peka. Seni rahasia karakter perjalanan melangkah di bawah kakinya. Dia menghindari serangan itu, dan melihat ke belakang. Dia menemukan bahwa itu adalah pohon anggur coklat yang menyerangnya. Pohon anggur berputar seperti makhluk hidup. Qin Yichen tidak punya waktu untuk menghela nafas lega, dan ada suara kicau di sekelilingnya, dan segera dia melihat bahwa jalur tanaman merambat seperti ular roh semuanya dipindahkan ke sisi ini. Siu, hai, kemudian, jalur tanaman merambat, seperti ular berbisa, terpancar dari Qin Yichen. Menghadapi begitu banyak serangan tanaman merambat, Qin Yichen tidak berani mengambil sedikit pun perawatan. Dia menginjak seni rahasia karakter perjalanan di bawah kakinya dan terus menghindari serangan tanaman merambat. Namun, tanaman merambat ini sepertinya memiliki spiritualitas, seperti tulang sakral. Ikuti dia, apakah kamu benar-benar menggertakku? Qin Yichen dengan dingin mendengus, diselimuti True Origin, lalu dia mengulurkan tangan dan meraih salah satu tanaman merambat. Begitu dia menyentuh, dia merasakan sakit yang membakar di telapak tangannya, dan pada saat yang sama, dia merasakan kekuatan luar biasa dari tanaman merambat yang meronta. Kekuatan ini jelas tidak kurang dari ranah Spirit Realm Small Accomplishment. Apalagi yang lebih mengerikan, saat menangkap sulur itu, rasa asam muncul dari telapak tangan. Jelas, tanaman merambat ini sangat beracun. Membakar, wajah Qin Yichen membeku, dan ketika spirit fisik memutuskan untuk lari, True Origin memuntahkannya, menutupi seluruh telapak tangan. Tiba-tiba, sulur di tangannya membuat serangkaian jeritan aneh, dan akhirnya, dengan membakar asal sejatinya, perlahan-lahan layu. Siu. Hanya yang ini yang layu, dan lusinan tanaman merambat bergerak ke arahnya dari segala arah. Sial, sangat terjerat. Qin Yichen mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Saat ini, dia juga merasa martial skill-nya tidak cukup. Teknik kultivasi anonim memang bagus, dan komprehensif, eksplosif, dan fleksibel,
tetapi sekarang dia telah menemukan cara untuk melakukan serangan balik selain menghindar. Mengontrol teknik pedang. Segera setelah ide itu bergerak, pedang roh muncul, dan dalam beberapa kedipan, beberapa tanaman merambat yang lebih tipis terpotong. Aku tidak mampu menyinggung, tidak bisakah aku bersembunyi? Qin Yichen bergumam di mulutnya, dan melangkah di bawah kakinya, memanfaatkan tanaman merambat yang telah dipotong, dan tubuhnya keluar dari tanaman merambat. Siu, hai, tanaman merambat yang lolos dari matahari menutupi langit, tetapi tanaman merambat itu, jika tidak sama sekali, berniat untuk menyerah, tetapi terus mengejar. Hanya beberapa tanaman merambat, berapa lama kamu bisa mengejarku lama? Qin Yichen diam-diam berkata di dalam hatinya, dan dia tidak menganggur di bawah kakinya, dan tubuhnya berada beberapa ratus meter dari ruang bernapasnya. Siu, tapi suara hembusan anginku di belakangnya masih berlanjut. Qin Yichen mengatupkan giginya, kecepatannya melonjak lagi, dan tubuhnya terlihat seperti asap tipis, melewati 1000 meter jauhnya. Apakah ini kantor pusat? Qin Yichen berhenti, bergumam di dalam hatinya, dan melihat ke belakang. Di belakangnya, tanaman merambat mendekat dengan cepat seperti bukit yang bergerak. Sialan, sekilas, Qin Yichen merasakan hawa dingin di hatinya, dan segera dia tidak pernah berani berhenti lagi, melarikan diri ke kejauhan dengan cepat. Saya tidak tahu berapa lama dia berlari, bahkan dia merasa sedikit lelah sebelum dia bisa menghentikan sosoknya. Bagaimana hal hantu ini terjadi? Qin Yichen menarik napas beberapa kali dan menghela napas. Namun, bagaimanapun juga, dia lolos dari serangan pohon anggur. Kamu harus berlatih keterampilan bela diri yang kuat. Setelah istirahat sejenak, Qin Yichen juga memikirkannya. Jika dia memiliki keterampilan bela diri yang kuat di konferensi martial Dao, dia tidak akan begitu berat dalam pertempuran dengan Li Keqiang. Segera, Qin Yichen sedang memikirkannya. Dalam kehidupan sebelumnya, banyak orang mengambil keterampilan bela diri yang kuat untuk memintanya menukarkan 2 ramuan teratas. Jadi dalam ingatannya, ada keterampilan bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Ujung pedang yang membara, yah, atributnya sejalan dengan asal sejatiku. Gosok, keterampilan bela diri tingkat surga, aku terak dari alam roh, bagaimana cara berkultivasi. Petik 2. Dalam pikirannya, Qin Yichen dengan cepat melihat keterampilan bela diri itu di benaknya, tetapi dia agak tidak berdaya untuk menemukan bahwa keterampilan bela diri untuk kekuatan menengah ini bagus, tetapi levelnya terlalu tinggi, itu sama sekali bukan alam roh, bahkan seorang spesialis Dao bela diri Raja bela diri dapat digunakan. Akhirnya, setelah sekian lama, mata Qin Yichen menjadi cerah, dan sederet informasi muncul di benaknya. Ben Lei Shen Quan, total 9 pukulan, seperti guntur yang dahsyat, di bawah 9 pukulan, dunia hancur. Setelah menonton pengenalan tinju Ben Lei 9, Qin Yichen sedikit bersemangat. Tinju Ben Lei 9 ini hanyalah keterampilan bela diri tingkat tinggi lokal. Dalam keterampilan bela diri yang diketahui Qin Yichen, itu mungkin tidak memiliki peringkat sama sekali. Namun, Qin Yichen menyadari bahwa tinju Ben Lei 9 ini adalah mengapa disebut keterampilan bela diri tingkat prefektur, dan itu karena hanya sedikit orang yang dapat melakukan pukulan Ben Lei 9. Karena persyaratan Thunder Boxing terlalu keras, pertama-tama, martial artis dari Thunder Attribute dapat dibudidayakan. Martial Spirit martial artis dan atribut martial artis langka di dunia, dan Thunder Attribute martial artis adalah atribut langka. Sulit untuk memiliki satu orang di antara 10 juta orang. Kedua, setiap pukulan dari tinju guntur-guntur ini perlu menumbuhkan segel guntur, dan lapisan segel guntur berlapis. Ini juga harus sangat arogan dalam tubuh fisik kultivator, jika tidak, keterampilan bela diri yang belum membunuh musuh B-kelas menghancurkan meridian. Chapter 306, Grandmaster of Alchemist. Alasan mengapa Qin Yichen memilih keterampilan bela diri ini tentu saja karena kekuatan yang luar biasa dari Ben Lei Shen Quan. Adapun kondisi kultivasi, setelah ia melahap Thunderbolt Martial Spirit, True Origin juga dapat diubah menjadi Thunder Attribute. Namun, kesombongan fisiknya mengekstrak Tianlei Yuanxi untuk memuaskan tubuh. Saya khawatir di level yang sama, dia dapat menemukan sedikit orang dibandingkan dengan dia. Setidaknya, di kadipaten ini, seharusnya tidak ada seorang spesialis Dao bela diri dengan level yang sama. Kekuatan fisiknya lebih baik darinya. Apakah Raja bela diri berlatih?
Saya berhasil menembus Spirit Realm Great Accomplishment, dan saya seharusnya bisa berlatih juga. Qin Yichen bergumam, melihat sekeliling di 4 tempat, dan akhirnya, dia melompat ke pohon besar, tubuhnya tersembunyi di antara cabang-cabang yang lebat. Awalnya keluar dari ranah peradangan ekstrim, basis kultivasinya telah mencapai puncak pencapaian kecil alam roh, yang dapat ditembus ke pencapaian besar alam roh hanya dalam 1 langkah. Pada konferensi Martial Dao, dia mengalami beberapa pertempuran, seperti halnya Qin Yichen. Saya perhatikan bahwa diafragma yang telah saya tembus ke pencapaian besar alam roh tampaknya telah dibuka. Ambil 2 perawatan, dan Qin Yichen duduk bersila. Dengan keputusan spirit fisik berjalan, dia segera kembali ke kondisi fisik ke peak. Kemudian Qin Yichen mengeluarkan beberapa api panas dan mulai memengaruhi pencapaian besar alam roh. Keadaan ini berlangsung sekitar setengah jam. Dengan gemetar tubuhnya, rasa rileks mulai membengkak dari hatinya. Pada saat ini, bagian dari True Origin surga dan bumi yang sangat kaya ini, terus-menerus disuntikkan ke dalam tubuh Qin Yichen. Terobosan ke alam roh pencapaian hebat, seperti di mana air mengalir, kanal terbentuk. Setelah setengah jam lagi, asal sejati Qin Yichen di dalam tubuh tampaknya akhirnya mencapai keadaan jenuh. Dia menarik napas dalam-dalam, matanya terbuka perlahan, dan di mata tempat matanya terbuka, cahaya terang lewat. Pencapaian hebat alam roh. Qin Yichen menjabat telapak tangannya dan merasakan True Origin yang beberapa kali lebih ambisius. Sudut mulutnya juga membangkitkan senyum percaya diri. Jika dia menghadapi Li Keqiang dengan ranahnya saat ini, dia akan memiliki kendali dalam 3 langkah dan mengalahkan yang terakhir dengan kekuatan mutlak. Setelah merasakan intensitas di dalam tubuh True Origin untuk beberapa saat, Qin Yichen menutup matanya lagi dan mulai memahami tinju Thunder. Sebelum tinju petir guntur dilakukan, perlu untuk memadatkan tanda guntur di dalam tubuh, dan tanda guntur ini adalah sesuatu yang membuat artis bela diri atribut guntur cemburu. Oleh karena itu, Qin Yichen tidak berani sembarangan dan berulang kali mengamati. Setelah mengamati metode kultivasi beberapa kali, saya mulai berlatih. Qin Yichen duduk bersila, tangan di atas kakinya, telapak tangan menghadap ke langit, dan saat jari-jarinya menari, simpul yang agak aneh muncul di antara telapak tangannya. Dalam segel ini, jalur dengan kekuatan kecil Thunder seperti ular, terus-menerus dibolak-balik. Namun, segel ini belum terkondensasi, tetapi ada suara halus yang keluar. Asal-usul sejati yang bercampur dengan kekuatan guntur itu dipatahkan. Mengenai Qin Yichen sama sekali tidak keberatan dengan kegagalan pertama ini. Jika Lei Yin dapat dipadatkan dengan mudah, dia akan terkejut. Sedikit berdamai, Qin Yichen mulai menari dengan kedua tangan dan mulai lagi. Dengan surutnya waktu, Qin Yichen tampaknya tanpa lelah memadatkan tanda guntur lagi dan lagi. Kedua tangannya mengakhiri segel, yang juga merupakan dendeng sejak awal, secara bertahap menjadi terampil. Kecepatan kondensasi dari tanda guntur dan derajat juga lebih cepat dan padat. Dengan kesimpulan dari kedua tangannya, petir dengan busur guntur melompat dan menatap lebih dan lebih. Tatapan Qin Yichen juga menatap tanda petir yang akan segera terbentuk. Pikirannya tegang saat ini. Bangkitlah, dia telah gagal berkali-kali pada langkah ini sebelumnya. Saat jari Qin Yichen berubah lagi, jejak True Origin mengalir ke tanda guntur. Hai, petir yang menyambar petir tiba-tiba bergetar saat ini, dan ternyata ada suara mendengung. Kemudian, sinar cahaya mulai menyatu, dan akhirnya berubah menjadi simpul petir yang berkedip, yang perlahan dicetak pada Qin Yichen. Di telapak tangan Anda, ketika tanda guntur ini tergeletak di telapak tangan Qin Yichen, tubuhnya tiba-tiba menegang, karena selanjutnya, itu adalah langkah paling penting dan berbahaya untuk berlatih tinju guntur-guntur. Untuk melatih segel guntur, Anda harus menahan serangan balik segel guntur dengan kekuatan tubuh berdaging, dan kemudian Anda dapat melatih segel guntur di dalam tubuh untuk mengeluarkan serangan petir. Dimungkinkan untuk menghasilkan petir dalam lebih dari 1 jam. Itulah mengapa kontrol kekuatan rohnya terlalu berbeda dari orang biasa. Namun, langkah selanjutnya ini tidak memiliki trik sama sekali. Menahan serangan balik Lei Yin, selama seseorang tidak hati-hati, itu akan sangat merusaknya, bahkan meridiannya. Di menara ini, Qin Yichen tahu bahwa jika dia gagal, dia harus berhenti. Jika tidak berkultivasi, saya bertemu Liao Feng, saya harus berhenti, saya tidak punya pilihan. Qin Yichen mengatupkan giginya,
memegangnya di telapak tangannya. Hai! Gelombang dahsyat pecah di telapak tangannya, dan kemudian mengikuti meridian di telapak tangan Qin Yichen, mengalir deras ke dalam tubuhnya. Gerakan ganas itu seperti menghancurkan meridian Qin Yichen dan bahkan seluruh tubuh. Untungnya, Qin Yichen telah dipersiapkan sejak lama. Dia menggigit giginya dan mengencangkan otot-ototnya. Dia hanya menahan rasa sakit yang dibawa oleh tanda guntur ke dalam tubuh. Dari sel otot Qin Yichen, tampaknya ada jalur mata telanjang, kekuatan kecil guntur yang tidak terlihat. Ini adalah efek dari Qin Yichen yang menyerap batu petir dan memanaskan tubuh. Menghadapi dampak kekerasan dari segel guntur, untaian kecil kekuatan guntur juga mengalir keluar, membantu melawan. Hai! Sebuah dengungan kecil terdengar melalui tubuh Qin Yichen, dan dia tidak berani bersantai sedikitpun. Menahan rasa sakit yang luar biasa ini membuat Qin Yichen sengsara. Butir-butir keringat besar Dou terus meluncur turun dari pipinya. Di dahinya, tendon biru keluar seperti cacing tanah, memberinya wajah tampan, yang terlihat sedikit ceroboh. Serangan balik Lei Yin terus berlanjut, dan Qin Yichen tidak berani menggunakan True Origin untuk mempertahankannya. Bagian menakutkan dari Lei Yin ada di sini. Jika True Origin digunakan, itu hanya akan membuat Lei Yin meledak, dan pencapaiannya sebelumnya akan ditinggalkan. Reaksi semacam ini berlangsung lebih dari 1,5 menit, dan rasa sakit yang hebat hampir membuat Qin Yichen pingsan beberapa kali. Mungkin, bagi mereka yang menderita serangan Thunderprint, itu juga semacam pingsan. Menikmati, untungnya, kemauan Qin Yichen, jauh melampaui orang biasa, telah mengatupkan giginya. Ketika dia menyadari bahwa reaksi Lei Yin telah benar-benar menghilang, tubuh ketat Qin Yichen tiba-tiba runtuh, keringat membasahi pakaiannya, dan mulutnya terus terengah-engah. Namun, meskipun tubuhnya lelah secara tidak normal, mata Qin Yichen masih terlihat seperti puncak bintang yang tidak normal. Dia mengangkat lengannya sedikit, dan di punggung tangan kanannya, ada tanda perak yang membuat kulit kepala kesemutan. Setelah beberapa saat, tanda itu benar-benar menyatu di punggung tangannya. Chapter 307, Grand Master of Alchemist. Lei Yin melihat punggung tangannya, senyum Qin Yichen berubah lebih cerah. Tanda guntur sangat sulit, maka tanda guntur. Senyum Qin Yichen berubah menjadi senyum pahit ketika dia berpikir untuk berlatih Thunder Boxing dan harus menanggung rasa sakitnya. Tahukah Anda, superposisi setiap tanda guntur tidak sesederhana 1+1, tetapi telah meningkat secara eksponensial. Itu sebabnya, tidak ada yang pernah berlatih tinju guntur-guntur ke alam ke-9. Kemudian, Qin Yichen memakan 2 pil obat mujarab, dan sedikit menyesuaikan kondisinya, jadi dia berjalan keluar dengan hati-hati dari dahan yang lebat. Saya mendengar bahwa ada 10.000 tahun pengobatan spiritual, dan sudah waktunya untuk mengganti tungku pil yang rusak ini. Qin Yichen melirik ke sekeliling dengan waspada, dan setelah memastikan tidak ada bahaya, dia dengan hati-hati melompat dari pohon raksasa. Dan hanya berjalan beberapa li jalan seperti ini, Qin Yichen telah menemukan banyak obat spiritual, tetapi obat spiritual itu tidak jarang di luar, dan Qin Yichen tidak mengambilnya. Seharusnya tidak. Heaven and Earth True Origin sangat kaya di sini. Mengapa ada begitu banyak obat spiritual yang tersisa? Apakah menara ini buka setiap tahun dan diambil? Qin Yichen bergumam dengan ketidakpuasan. Ini sebenarnya cukup normal. Kadipaten tidak tahu sudah berapa kali Twilight Tower dinyalakan. Lapisan pertama ini diperkirakan sudah lama dicari. Bahkan jika ada yang tersisa, itu berada di tempat yang sangat berbahaya. Mengaum. Saat itu, raungan binatang yang dalam tiba-tiba datang dari jauh dari sisinya. Apakah ada binatang iblis di dalamnya? Pengobatan spiritual apapun memiliki binatang iblis untuk melindunginya. Mendengar raungan binatang itu, alih-alih menghindarinya, Qin Yichen mencerahkan matanya dan berjalan dengan tenang ke arah itu. Saat dia semakin dekat ke hutan, Qin Yichen tiba-tiba merasa sedikit kedinginan di hatinya. Segera, dia berhenti, mengerutkan kening, dan kemudian berbalik dengan cepat tanpa ragu-ragu. Dong! Saat Qin Yichen berbalik, bayangan besar binatang buas berkedip-kedip dari belakangnya, melewatinya secara langsung, menghalangi jalan kembali. Melihat binatang iblis besar yang tiba-tiba muncul, kulit kepala Qin Yichen kesemutan. Binatang setan, tubuh beruang, muncul di depannya, tetapi memiliki kepala kera. Itu penuh dengan 2 meter Yugao,
beruang raksasa, sepasang murid binatang berwarna merah darah yang menatap tajam ke arah manusia yang masuk ke wilayahnya. Dari mulutnya, dari waktu ke waktu terdengar suara gemuruh rendah. APBR di Spirit Realm Great Accomplishment Peak. Mata Qin Yichen sedikit menyipit, dan tiba-tiba dia tiba-tiba menyusut, karena dia menemukan bahwa di perutnya, ada luka yang menyengat. Lukanya hampir merobek perutnya, dan bahkan usus besar menyembur keluar darinya. Aneh, luka itu seharusnya disebabkan oleh pedang. Apakah kera itu bertemu dengan orang-orang yang datang bersamaku? Hati Qin Yichen tergerak, tetapi dia tidak terburu-buru pergi lagi. Dalam keadaan normal, dia pasti tidak ingin memprovokasi beruang kera ini, tetapi sekarang yang terakhir jelas terluka parah, dan dia hanya membantunya untuk berlatih. Ini yang kamu cari, Qin Yichen berbisik dan berpikir. Spirit Sword melayang keluar, menunjuk ke beruang kera dari jarak jauh. Mengaum, langkah Qin Yichen tidak diragukan lagi mengganggu beruang kera. Segera, beruang kera menepuk dada yang keras dengan telapak tangan besar, mata merah dan menyerbu ke arah Qin Yichen. Dengan kipas APBR, bau angin bercampur dengan suara udara yang membelah ditembakkan ke arah Qin Yichen. Aku juga memiliki pencapaian besar Spirit Realm, dan aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Qin Yichen tidak bermaksud menghindari tangan yang mengancam ini, gumamnya, niat bertarungnya meledak. Dengan kemarahan Qin Yichen, lengannya yang terangkat ditarik, dan pukulan keras pecah. Tinju ini, dia sama sekali tidak mendesak True Origin dan Martial Skill, tetapi kekuatan fisik murni. Bang! Tinju ini, seperti bintang jatuh di telapak tangan raksasa yang difoto. Bang! Dengan suara keras, tubuh Qin Yichen diambil beberapa langkah ke belakang oleh beruang kera yang dikenal karena kekuatannya, dan beruang kera juga sangat tidak nyaman. Tubuhnya yang besar juga diledakkan ke belakang. Mengaum. Petik 2. Itu ditolak oleh manusia yang lemah, yang pasti membuat beruang kera semakin marah. Itu meraung keras, mengambil langkah besar, dan bergegas menuju Qin Yichen lagi. Kulitnya kasar, dagingnya tebal, kebetulan itu adalah batu ujianku. Qin Yichen terkekeh, tidak ada sedikit pun retret, dan setiap kali telapak tangan raksasa difoto, dia membanting. Bang! Mengaum. Suara keras dan raungan beruang kera terus terdengar, dan daerah ini sedikit bergolak. Jauh dari pertempuran Qin Yichen, ada sebuah gua kecil yang tersembunyi, siluet terbungkus jubah hitam, yang tersembunyi sempurna di dalamnya. Orang bodoh yang mana? Pria berjubah hitam itu melirik ke arah itu, berbisik, lalu menutup matanya lagi, bersembunyi. Yang paling tabu di Menara Senja adalah kebisingannya, karena kebisingan akan membawa masalah yang tak ada habisnya. Oleh karena itu, selama orang yang berakal sehat memasuki Menara Twilight, yang terpenting bukanlah menemukan obat spiritual atau obat spiritual, tetapi menemukan tempat rahasia untuk bersembunyi dan menghabiskan 3 hari. Alasan terpenting bagi sebagian besar dari mereka yang tersingkir adalah karena mereka menyebabkan terlalu banyak gerakan dan akhirnya dipaksa keluar dari Menara Twilight. Qin Yichen, jelas, bukan milik akal sehat. Saat ini, dia bertarung sengit dengan kera. Dalam keadaan gembira, Qin Yichen, yang secara keliru mengira bahwa tidak akan ada binatang iblis lain yang menyusup ke medan kera beruang, tidak menyadarinya sama sekali. Dari segala arah, semakin banyak binatang buas mulai bermunculan, dan semuanya berwarna merah dengan sepasang binatang buas. Hitomi bergegas menuju wilayah beruang kera. Mengaum, beruang kera menggeram dalam kesedihan, dan luka berat di perutnya menyebabkan kekuatan fisiknya cepat berlalu. Dalam catatan keras ini, dia membuatnya lebih buruk. Pada akhirnya, Qin Yichen tampaknya bingung jika dia kehilangan minat. Pedang roh menembus luka perut kera beruang, dan kemudian menembus dadanya. Bang! Setelah mengalami pukulan fatal, auman beruang kera akhirnya berhenti. Itu membuka sepasang murid binatang merah dan jatuh dengan enggan. Ketika Qin Yichen hendak menghancurkan beruang kera dan melihat apakah ada jiwa binatang buas, dia merasakan krisis. Tidak baik. Dia bisa merasakan bahwa masing-masing bayangan binatang yang bergerak ke arah dirinya pasti tidak kurang dari pencapaian hebat alam roh. Namun, ketika dia bereaksi, itu jelas agak terlambat. Ketika wajahnya berubah drastis, nyatanya, dia sama sekali tidak melihat siluet berjubah hitam bersembunyi di kegelapan, wajahnya tidak lebih baik darinya. Chapter 308, Grand Master of Alchemist. Untuk pria berjubah hitam, ini bukanlah wabah.
Dia telah bersembunyi dengan baik dalam kegelapan, tetapi tiba-tiba orang bodoh muncul, membuat keributan besar, sulit baginya untuk terus bersembunyi. Kemarahan di hatinya bisa dibayangkan. Setelah ditemukan oleh binatang iblis, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. "Tunggu aku." Di belakang, suara Qin Yichen datang, dan itu diputar dengan keras di sudut mulut di bawah jubah hitam pria berjubah hitam. Dia membunuh Qin Yichen dengan segenap pikirannya. Bagaimana dia bisa menunggu Qin Yichen? Namun, Qin Yichen sepertinya mengenalinya, dan mengejar di belakangnya. "Kamu ingin mati?" Melihat Qin Yichen yang mengejar, pria berjubah hitam itu tiba-tiba berbalik, dan berkata dengan dingin padanya. "Bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu malu? Kakak berjubah hitam, mengapa kamu mengatakan itu?" Qin Yichen menatapnya dalam kabut, bertanya-tanya di mana dia telah menyinggung pria misterius ini. Namun, pria berjubah hitam itu tidak punya waktu untuk membandingkannya, karena binatang tak menyenangkan dari menara senja di belakangnya perlahan-lahan menyusul. Kemudian jalan menjadi ramai, karena gerakan besar, itu menarik lebih banyak perhatian dari binatang buas itu. Di belakang mereka, hampir gelombang binatang berskala kecil telah terbentuk. Belum lagi mereka, bahkan seorang spesialis dao bela diri martial king pasti akan kewalahan. Dua orang tidak berani berhenti sama sekali, dan melarikan diri dalam satu aspek. Tidak tahu berapa lama berlalu, mereka masuk ke tempat 10.000 bunga mekar. Di sini, dan sekitarnya sangat berbeda. Di kawasan ini tidak ada duri, tidak ada semak belukar, hanya bunga, segala jenis bunga, sepintas setidaknya ada sebanyak 100 spesies. Sungguh aneh bahwa setelah mereka memasuki 10.000 semak bunga ini, binatang buas berikut berhenti di samping, berteriak beberapa kali ke dalamnya, dan kemudian secara bertahap mundur dan tidak masuk lagi arti mengejar. Akhirnya dibuang. Melihat bahwa tidak ada binatang buas di belakang, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak bersantai, hanya berbaring dan bernapas melalui mulut. Keduanya dikejar selama beberapa jam, dan keduanya sangat lelah. Meski pria berjubah hitam itu tidak berbaring seperti dia juga bernapas cepat dengan tangan di atas lutut. Memberi, Qin Yichen mengambil ramuan berikutnya sendiri dan melemparkannya satu. Pria berjubah hitam itu mengerutkan kening, dia langsung membuang ramuan itu tanpa melihat Qin Yichen. Jika bukan karena pria ini, dia akan berada di sana setidaknya selama 1 atau 2 hari. Tempat persembunyian adalah wilayah kera beruang. Ia sengaja melukai beruang kera itu, agar ia tidak berani mengganggu dirinya sendiri. Ketika orang ini baik-baik saja, ketika dia datang, dia akan membuat gerakan besar secara langsung, biarkan dia rencananya berubah menjadi gelembung. Limbah, Qin Yichen berlari dan mengambil ramuan itu. Ini adalah ramuan yang dia sempurnakan secara khusus untuk dirinya sendiri, yang tidak sebanding dengan yang saat ini dijual oleh kamar dagang Velo. Hanya dalam waktu singkat dia hampir pulih, dan pria berjubah hitam itu, meski meminum ramuan itu, masih bernafas. Obat mujarab dari obat mujarab menjadi jelas pada saat yang singkat ini. Namun, meskipun hampir pulih, Qin Yichen selalu merasa diintip, tetapi lingkungannya terlihat jelas, dan tidak ada yang lain selain bunga. Di mana ini? Entah bagaimana, jelas tidak ada bahaya di sekitarnya, tetapi Qin Yichen merasa rambutnya berdiri tegak, keringat dingin keluar dari dahinya, dan bergumam di mulutnya, apakah itu tidak akan masuk ke sarang monster tua? Petik 2. Binatang buas tidak menyenangkan tidak dapat ditangkap tanpa alasan. Hanya bisa dikatakan bahwa di lautan bunga ini, ada hal-hal yang membuat mereka ketakutan. Oh lala, seperti yang dia duga, dia tiba-tiba merasa bahwa seluruh tanah bergerak, dan kemudian seluruh lautan bunga tampak hidup. Bunga-bunga indah dan cantik itu telah menunjukkan wajah malu mereka kepada mereka. Engah, Qin Yichen memperhatikan bahwa dia ditarik dari kaki oleh sulur bunga kecil. Tiba-tiba, tabung celana itu diwarnai merah oleh darah. Dia hampir dekat dengan fisik puncak pencapaian besar alam roh, dan dia tidak bisa mencegah tanaman merambat bunga kecil. Melihat lautan bunga, Qin Yichen akhirnya tahu dari mana asal perasaan rambut berdiri tegak. Tidak heran hal-hal itu tidak berani mengejar. Tanpa ragu-ragu, True Origin bertahan, menutupi tubuh secara langsung. Di sana, pria berjubah hitam itu sama, gas hitam mengepul, dan bunga serta tanaman merambat yang berani mendekatinya langsung terkorosi dan dibersihkan. Namun, dia semakin terengah-engah. Kemudian,
Qin Yichen melemparkan ramuan itu padanya lagi. Tidak mungkin, melihat situasi saat ini, sulit baginya untuk keluar dari sini sendirian. Dia dikejar oleh sekelompok binatang buas barusan. Dia tidak tahu seberapa jauh dia telah pergi. Lagi pula, berdiri di sini, dia tidak bisa melihat ke samping. Kali ini, pria berjubah hitam itu tidak menolak ramuannya. Setelah menerima ramuan itu, pria berjubah hitam itu hanya ragu sedikit dan mengambilnya. Karena dia tahu bahwa jika Qin Yichen tidak baik untuknya sekarang, itu tidak baik untuk Qin Yichen. Yah, waspada. Gerakan kecilnya, di mata Qin Yichen, lampu pompanya tidak bisa membantu tetapi sedikit mengembun. Dia tidak tahu apa yang dialami pria berjubah hitam itu, tapi itu pasti pengalaman tragis yang tidak diketahui. Untungnya untuk dua orang, True Origin cukup spesial. Dalam sekejap, sebuah tempat terbuka dibersihkan. Ketika dua orang saling memandang, mereka sedikit terkejut. Bunga dan tanaman merambat ini tidak mudah. Bahkan jika binatang buas dari luar menyerbu masuk, diperkirakan mereka hanya bisa digunakan sebagai pupuk. Karena, apakah itu bunga atau sulur bunga, ada efek khusus, hampir pertahanan diabaikan. Jika bukan karena asal-usul sejati Qin Yichen dan pria berjubah hitam dua yang dapat secara efektif menahan bunga dan tanaman merambat ini, mereka tidak akan bisa keluar dari sini. Pasti ada sesuatu yang bagus di sana. Setelah melihat bunga dan bunga, Chen Lei tidak dapat menahan diri. Qin Yichen tidak ingin segera pergi dari sini. Jelas, dengan hal-hal ini, tidak ada yang berani datang ke sini. Artinya, ini mungkin satu-satunya di Menara Twilight di mana tidak ada yang terlibat. Bagaimana kalau berjalan denganku, Elixir? Qin Yichen berkata kepada pria berjubah hitam di sekitarnya. Huff. Pria berjubah hitam itu mendengus dingin, tampaknya tidak sabar, tetapi tidak bergerak di bawah kakinya. Jangan lihat fakta bahwa keduanya sekarang utuh, tapi saat ini konsumsi True Origin mereka juga sangat besar. Mungkin itu adalah manfaat dari obat mujarab yang diberikan oleh Qin Yichen. Meskipun pria berjubah hitam itu tidak berbicara, dia jelas menginginkan ramuan itu di tangannya. Hehe, Qin Yichen terkekeh, tercakup dalam True Origin, tersapu ke kedalaman. Chapter 309, Grandmaster of Alchemist. Qin Yichen dan pria berjubah hitam dua berbaris dengan kecepatan tinggi. Apakah itu bunga atau tanaman merambat? Mendekati mereka, mereka dibakar atau dikorosi oleh asal sejati mereka. Di tengah lautan bunga, ada pohon bunga besar dengan diameter lebih dari 10 meter. Di pohon berbunga besar ini, ada 7 bunga dengan warna berbeda dan 7 buah dengan warna berbeda. Bunga dan buah 7 warna. Di kejauhan, Qin Yichen tiba-tiba berteriak setelah melihat bunga dan buah di pohon bunga besar ini. Seluruh orang tampak sedikit bersemangat dan bahkan menari. 7 warna bunga dan buah. Itulah kekuatan roh. Di kehidupan sebelumnya, saya tidak tahu berapa banyak Pil Refining Masters yang telah mematahkan kepala mereka untuk bunga 7 warna dan buah 7 warna, tetapi di sini, ada bunga 7 warna dan pohon raksasa buah. Setelah dikejutkan, Qin Yichen berpikir itu luar biasa, tapi itu bisa dimengerti. Menara senja ini telah bertahan dari zaman kuno. Dengan kata lain, pohon buah bunga 7 warna ini juga telah ada sejak saat itu, dan telah melewati tahun-tahun tanpa akhir ini, dan, tanpa gangguan apapun, ini tampaknya menjadi hal yang seharusnya. Apalagi menara senja ini memiliki banyak batasan. Jika Anda berusia di atas 30 tahun, Anda tidak dapat masuk. Jika tidak, insiden itu akan menyebar. Pohon buah bunga 7 warna telah lama direnggut oleh kekuatan besar itu. Qin Yichen tidak akan masuk jika dia tidak masuk secara tidak sengaja dan melihat lautan bunga di luar. Mungkin bahkan pohon buah bunga 7 warna, yang ditanam di sini, tidak menyangka akan berkembang menjadi seperti ini. Jika tidak, bahkan jika digunakan sebagai hadiah di puncak Menara Twilight, tidak apa-apa. Itu sangat disayangkan, melihat beberapa bunga 7 warna dan buah 7 warna jatuh di bawah pohon buah bunga 7 warna yang besar, Qin Yichen merasakan sakit di tubuhnya. Namun, saat dia bergerak maju dengan penuh semangat, lautan bunga di sekitarnya bergerak. Bunga-bunga di pegunungan bergerak, dan setelah beberapa saat, seekor binatang raksasa yang tersusun dari berbagai sulur bunga muncul di depan mereka. Dari kejauhan, itu tampak seperti binatang langka tentakel raksasa. Bunga adalah tubuhnya, rotan adalah tangan dan kakinya. Sama seperti penjaga,
dia dihentikan antara Qin Yichen dan pohon buah 7 warna. Oh, dengan monster bunga lebah bergerak sedikit, tentakel lebih tebal dari lengan manusia, bergerak menuju Qin Yichen dan pria berjubah hitam. Mengontrol teknik pedang, pikir Qin Yichen, dan Spirit Sword muncul di depannya. Sua, pedang roh di bawah restu dari True Origin sangat tajam, tetapi kilatan bayangan lewat, dan tentakelnya dipotong langsung dan dijatuhkan. Merayu, petik 2, binatang raksasa lebah bunga tampaknya menderita karenanya. Tiba-tiba, sebanyak 100 tentakel terbang bersama, dan bergerak menuju Qin Yichen dan pria berjubah hitam dipukuli. Cu-cu-cu, dengan suara pecah itu, Qin Yichen dan pria berjubah hitam itu terpaksa berebut dan harus mundur jauh. Benci, 7 sehua-hua ada di depannya, tapi dia tidak bisa mendapatkannya, yang membuat Qin Yichen tertekan. Kekuatan jalur tentakel pasti dapat memompa ranah pencapaian besar alam roh, bahkan jika asal sejati mereka menahan bunga dan tanaman merambat, tetapi kekuatan itu harus tetap menanggungnya. Tentakel tanaman merambat bunga, dijatuhkan satu persatu, atau dipotong oleh pedang roh, atau terkorosi oleh gas hitam, tetapi tanaman merambat bunga Manshan dengan cepat menambahkan binatang raksasa ke tanaman merambat bunga, sama sekali tidak mengurangi jumlahnya. Segera Qin Yichen menyadarinya, dengan cara ini, meskipun dia memiliki lebih banyak ramuan, dia akan dikonsumsi di sini. Singkirkan binatang raksasa anggur raksasa, ini sepertinya tidak mungkin. Karena bunga dan tanaman di sini semuanya memiliki roh, binatang raksasa bunga dan anggur hanyalah kumpulan dari bunga dan tanaman ini. Kecuali jika seluruh lautan bunga yang tak terbatas dihancurkan, jika tidak, binatang raksasa bunga dan anggur tidak akan mati. Kakak jubah hitam, bisakah kamu berdiri sendiri dulu? Qin Yichen tidak ingin terus mengkonsumsinya, dia bergerak menuju pria berjubah hitam dan berbisik. Huff. Pria berjubah hitam itu jelas tidak ingin mengabaikannya. Kakak berjubah hitam, bukankah seharusnya barang-barangmu menjadi milikmu? Qin Yichen merendahkan suaranya. Meski suaranya tidak nyaring, namun membuat pria berjubah hitam yang selalu kedinginan itu sedikit gemetar. Memang gas hitam yang dikeluarkan oleh pria berjubah hitam itu sangat dahsyat dan istimewa, sepertinya bisa menimbulkan korosi apapun itu. Namun, Qin Yichen melihat beberapa petunjuk saat dia menembak. Kegelapan pria berjubah hitam itu sepertinya bukan atributnya sendiri. Ini menarik. Meskipun Qin Yichen tidak tahu bagaimana pria berjubah hitam mendapatkan atribut khusus itu, bahkan jika tubuhnya terbuat dari besi tuang, sangat tidak mungkin untuk tetap utuh di bawah korosi gas hitam. Faktanya, pada konferensi martial Dao, meskipun telapak tangan Zhuo Hongyi terkorosi oleh gas hitam, pria berjubah hitam itu tidak sepenuhnya baik-baik saja. Bahkan ketika dia turun dari ring dari pria berjubah hitam, langkahnya sedikit malu-malu. Qin Yichen, Anda bisa lihat, sebenarnya pria berjubah hitam itu sangat lemah. Sebenarnya, tubuhnya sebenarnya sangat lemah. Hanya ada satu alasan untuk hasil ini, gas hitam merusak tubuhnya. Itu sebabnya dia perlu menghadiri konferensi martial Dao dan memasuki menara Twilight. Jika harapan Qin Yichen tidak buruk, tujuan pria berjubah hitam itu adalah mendapatkan obat spiritual jangka panjang di menara Twilight untuk menjaga tubuhnya. Sedikit terkejut, kemudian, niat membunuh menyebar dari tubuh pria berjubah hitam itu dan mengunci Qin Yichen. Tidak ada yang ingin kelemahan mereka disandera. Hal yang sama berlaku untuk pria berjubah hitam. Jangan khawatir. Melihat reaksinya, Qin Yichen lebih yakin dengan tebakan di dalam hatinya, dan saat dia berurusan dengan tentakel Haneda, dia membuka sedikit jarak darinya dan menjelaskan, kakak jubah hitam mungkin tidak tahu. Sebenarnya, saya adalah seorang master pemurnian pil, Siwu, hanya hobi amatir saya. Kemudian, dia mengeluarkan lencana master pemurnian pil dan mengguncangnya di depan pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu melihat niat membunuh tiba-tiba menjadi lebih kuat. Kelumpuhan, master pemurnian pil biasa, maaf mengatakan hal seperti itu. Qin Yichen menggaruk kepalanya karena malu, dan kemudian wajahnya merosot. Kakak jubah hitam tidak mengira ramuan yang kamu gunakan jatuh dari langit. Pada saat ini, pria berjubah hitam itu hanya sedikit berkumpul di beberapa aura pembunuh. Dia mengikuti Qin Yichen sementara karena obat mujarab yang diberikan Qin Yichen padanya. Dia merasa bahwa dibandingkan dengan ramuan Qin Yichen, dia menghabiskan harga tinggi, dan apa yang disebut ramuan kelas atas yang ditukar dari ramuan kota senja hanyalah sampah.
2 tidak memiliki perbandingan. Jika saudara jubah hitam yakin, selama aku mendapatkan bunga dan buah 7 warna, aku pasti akan menyelesaikan bahaya yang tersembunyi untukmu. Bunga dan buah 7 warna terlalu penting untuk Qin Yi Chen. Selama keberhasilan pil disempurnakan, bahkan terobosan kekuatan rohnya dapat mencapai ranah Raja Bela Diri. Sekian dulu video kali ini. Untuk selengkapnya, teman-teman bisa share, like, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru Qin Yi Chen. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, and bye-bye. Dan jangan lupa beristirahat.